Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ALC YouTube yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Video kali ini berjudul mengambil pelajaran dan hikmah. Seseorang akan terus menghadapi ujian yang sama jika setiap kali ujian datang ia tidak pernah lulus dari ujian tersebut, tidak pernah belajar akan kesalahan masa lalu dan tidak pernah untuk memperbaiki diri. Pandangan tersebut patut memantik kesadaran diri kita untuk melihat hidup ini dengan menemukan atau mengambil hikmah dari setiap kejadian yang mewarnai kehidupan ini, baik dari diri sendiri maupun orang lain. Allah Ta'ala pun memerintahkan kita untuk berpikir dengan kisah-kisah perumpamaan yang Allah jabarkan di dalam Al-Quran. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Dalam bahasa umum, hikmah dipahami sebagai kebijaksanaan atau bijaksana, dan di dalam Al-Quran, istilah hikmah yang merupakan langsung dan asli dari Al-Quran itu disebut sebanyak 20 kali. Hamid Fahmi Jarkasi dalam artikelnya yang berjudul Hikmah menjelaskan bahwa hikmah juga berkaitan dengan berpikir yang logis dan mendalam. Karena itu, Ibnu Rushd menerjemahkan hikmah dengan filsafat dan hakim dengan filosof. Tentu saja, makna praktis yang bisa kita ambil adalah bagaimana kita senantiasa mau mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang mengitari kehidupan, sekaligus mengambil ibrah, pelajaran dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Dengan demikian, perubahan mindset dan perilaku bisa secara perlahan diupayakan di dalam diri kita. Sebagai contoh, mari kita pelajari mengapa Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ketika Nabi SAW dalam perjalanan ke Masjidil Aqsa saat Isra Mi'raj, banyak orang membicarakannya. Beberapa orang yang telah beriman pun berbalik tidak percaya, lalu mendatangi Abu Bakar dan berkata, "Apa pendapatmu tentang cerita temanmu itu? Dia mengaku telah diperjalankan ke Baitul Maqdis semalam." Abu Bakar balik bertanya, "Dia mengatakan demikian?" Mereka menjawab, "Ya." Abu Bakar menimpali, "Kalau begitu, dia benar. Jika dia pergi ke Baitul Maqdis semalam dan kembali sebelum pagi hari ini, apa engkau akan membenarkannya juga?" Tanya mereka lagi. Abu Bakar menjawab, "Seandainya dia mengatakan lebih jauh lagi dari itu, aku akan membenarkannya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang." Hal inilah yang menjadikan Abu Bakar dijuluki dengan As-Siddiq. Kisah di atas memberikan petunjuk bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan segala kebenaran yang belum bisa dijangkau oleh rasio dan cara berpikir saat itu sama sekali bukan penentu untuk mengukur kebenaran dan keabsahan kerasulan Muhammad. Dalam praktik keseharian, Nabi Muhammad adalah orang yang berakhlakul karimah, menghendaki hidayah bagi umatnya, dan tidak pernah berpikir bagaimana mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi. Dengan logika sederhana bisa dipahami, jadi apa untungnya Nabi Muhammad berbohong, dan itu sangat mustahil. Oleh karena itu, keimanan Abu Bakar tidak pernah goyah dengan ketidaktahuan masyarakat Arab pada umumnya. Secara lebih utuh, kisah Nabi Yusuf adalah kisah terlengkap di dalam Al-Quran yang terurai secara keseluruhan di dalam satu surah, yang tentu saja memudahkan kita untuk mengambil pelajaran hikmah di dalam kisah tersebut. Sampai-sampai Allah Ta'ala menegaskan, "Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui." Di antara hikmah terbesar dari kisah Nabi Yusuf adalah kesabarannya dalam menghadapi cobaan hidup, dan bahkan Nabi Yusuf berlapang dada dan memaafkan saudara-saudaranya saat dirinya menjadi orang yang Allah angkat derajatnya. Secara eksplisit, Allah menyatakan mengenai kisah Nabi Yusuf ini, sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya bagi orang-orang yang bertanya. Bagi orang-orang yang bertanya, menunjukkan bahwa apa yang ditegaskan oleh Hamid Fahmi Jarkasi bahwa
hikmah bermakna pemikiran yang mendalam sangatlah relevan. Oleh karena itu, Allah banyak sekali memerintahkan umat Islam untuk senantiasa berfikir, terutama untuk memahami kekuasaan Allah Ta'ala. Di antara hikmah dari kisah Nabi Yusuf adalah jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, sekalipun rasa-rasanya hidup diterpa kesulitan secara bertubi-tubi. Kemudian jangan pernah berkompromi dengan kebatilan, sebab sekalipun harus menghadapi kesulitan, karena konsisten dalam kebenaran, Allah lah yang akan memberikan jalan keluar terbaik dan membalikkan keadaan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, orang yang bahagia adalah siapa saja yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Selanjutnya, jangan pernah dendam sekalipun terhadap mereka yang telah membuat hidup kita sengsara. Maafkan dan terimalah mereka kembali. Di sana ada kebahagiaan luar biasa. Dengan demikian, sebenarnya hidup seorang muslim tidak perlu dilanda stres dan frustasi, sebab apapun yang kita alami, hakikatnya solusi sudah ada di dalam Al-Quran. Pertanyaannya adalah, apakah diri kita telah benar-benar mengambil pelajaran dengan sungguh-sungguh mentadaburinya, atau sekedar tahu tanpa pernah melakukan perenungan dan pendalaman dari setiap ayat-ayat Allah yang terpapar di dalam Al-Quran. Padahal mengambil hikmah itu adalah perlu, karena itulah sejatinya kekuatan dari setiap pembacaan yang kita lakukan. Dan tentu saja hikmah itu datangnya dari Allah, bukan kemampuan kita semata. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang barakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Semoga Allah bimbing kita senantiasa mampu mengambil hikmah, sehingga dapat mengambil pelajaran dan istiqomah di dalam keimanan dan kebenaran. Wallahu a'lam.